Rahasia kuasa Roh Kudus. Guys, aku udah tobat tahu bohongin guru takut kualat. Tuh kan, udah dibilang juga dari awal itu hal yang gak baik. Astaga. Aduh, yaudah lah, gak usah marahin dia. Yang penting sekarang dia udah berubah. Aduh, yes. Iya, untung aja masih ada Roh Kudus yang ngingetin aku. Iya sih, betul. Tapi ngomong-ngomong soal Roh Kudus, cocok banget nih sama pelajaran kita di Sabat kedua ini. Hah? Pelajaran apa? Apa tuh? Nah, jadi semakin daripada kita semakin penasaran, mending kita langsung belajar aja ke dalam pelajarannya. Aku penasaran Pelajaran banget nih. kedua. Iya, Oh, cornerstone. bener Kalau banget. itu mah aku tahu. Sama aku juga kayaknya udah pernah denger deh, tapi aku belum terlalu belajar. Oke. Kita Emang belajar apa sih sekarang. judulnya? Jadi judulnya itu Roh Kudus, adakah yang menerimanya? Oh. Apa tuh? Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, kita harus ingatin dulu dong teman-teman kita yang ada di rumah. Bagi teman-teman yang belum mempunyai buku Cornerstone sama seperti kita, seperti biasa, boleh banget langsung hubungi kontak person Hope Channel Indonesia atau bisa kontak ke Instagramnya supaya bisa dapat buku Cornerstone-nya. Betul banget. Nah, bener banget. Langsung aja kita masuk ke dalam pelajarannya. Tapi sebelum itu kan pengirimannya itu kayak nggak instan gitu ya, bukunya nggak langsung nyampe. Jadi teman-teman Cornerstone juga bisa banget baca di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 14 dan ayat 32 sampai 39. Benar. Langsung aja, siapa yang mau baca duluan? Aku deh. Oke, dari kamu. Aku ke Yohana. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti menyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang yang kepada lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya nyaring ia berkata kepada mereka, Yesus, inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kalian perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Wow. Lagi-lagi kita Ceritanya dibuat bagus. kayak tercengang gitu ya Dari sama kisah-kisah ceritanya. Alkitab. Benar. Bener banget. Jadi tentang apa sih emang Kak Gavrila? Jadi tuh di hari Pentakosta murid-murid lagi kumpul, terus tiba-tiba ada suara kayak angin kencang, dan kalau dari cerita ini tuh dibilang ada lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Jujur di kata kalimat itu aku langsung nggak bisa bayangin Iya, itu bener apa banget. ya maksudnya. Mm-mm. Terus mereka langsung dipenuhi Roh Kudus dan mulai ngomong dalam berbagai bahasa yang sebelumnya mereka nggak pernah Nggak. bisa dan nggak pernah Fasih keluarkan. gitu ya. Iya, Karena katanya benar. mereka ini semua orang Galilea. Bener-bener. Betul. Jadi Jadi tuh orang-orang dari banyak negara kaget karena tiba-tiba mereka langsung mendengar para murid ngomong pakai bahasa daerah masing-masing yang sama sekali mereka semua tuh nggak saling mengerti gitu satu sama lain. Iya, benar banget. Dan dikatakan ternyata setelah mereka atau murid-murid Yesus berkata-kata menggunakan bahasa asing, dikatakan bahwa banyak orang bilang kalau mereka ini mabuk oleh miras. benar. Padahal kan nyatanya kita tahu ya kalau mereka sedang dipenuhi oleh Betul. Roh Kudus. Mm-mm. Nah Dan- dari kejadian itu Petrus ngejelasin apa sih sebenarnya yang terjadi. Mm-mm. Nah ternyata itu semua terjadi karena Yesus sudah bangkit, naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Nah makanya orang-orang ini kayak setelah mendengar perkataan Petrus, mereka tuh merasa tersentuh dan mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Dan Petrus ini menjawab bahwa untuk menyerahkan diri mereka dan dibaptis dalam Yesus, dalam Kristus. Benar banget. Jadi ceritanya bagus banget sih menurut aku. Iya, ini membawa orang yang belum mengenal kebenaran ke kebenaran. Balik lagi nih ke Yesus sumber utama. Benar Nah, banget. Kan kita udah dalamin gitu. Sekarang pastinya kita punya Pertanyaan. pertanyaan. Tapi Bener, aku mending kepo ya, banget. sabar dulu. Oke. Sabar. Di-keep dulu. Di-keep Oh, dulu. di-keep Karena ini saatnya kita mendengar segmen Apakah Kamu Tahu dari Profesor Corner. Apakah kamu tahu? Dalam dunia ekonomi, ada istilah biaya bobot mati yang diperkenalkan oleh Joel Waldvogel, profesor ekonomi dari University of Pennsylvania. Nah, contohnya begini. Kamu beli hadiah seharga $50, tapi orang yang menerimanya lihat barang itu dan berpikir, menurutku ini cuma layak $20. Nah, selisih $30 itulah yang disebut dengan biaya bobot mati, nilai yang hilang karena kita menilai sesuatu berbeda dari orang lain. Lalu, kalau begitu, seberapa besar kita benar-benar menilai pemberian Roh Kudus dalam hidup kita? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita sudah bersama dengan Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar Baik. Pendeta? Jawab ini. Tanya ya. Udah dijawab duluan. Baik. Belum. Baik, puji Tuhan. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Jadi gimana liburannya? Aman banget, kayak seru banget. Seru. Dan sekarang kita udah kangen sama Cornerstone. Luar biasa. Next Bener saja. banget, yang paling tunggu-tunggu. Iya, benar banget. Jadi pendeta, karena tadi kita udah mendalami materi kita pelajaran kedua Cornerstone, sekarang kita mau masuk ke sesi Menyampaikan Q&A. pertanyaan. Iya, Ya. sesi ke Q&A. Tapi sebelum itu, aku mau bacain ayat inti nih pendeta.
Jadi, ayat inti kita, teman-teman, terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, sekarang langsung udah nih baca ayat inti. Iya, langsung apa? pertanyaan. Aduh, kayak udah semangat banget Kak Jujur, Gabriela. jujur, Udah semangat jujur. banget. Oke, sekarang waktunya aku Mau ngasih bertanya. Jadi pertama, apakah yang dilakukan Roh Kudus kepada murid-murid dan kenapa sampai bisa terjadi hal demikian? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Katanya kan udah baca ya. Bisa karena Conversion pun juga udah baca apa sih yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada murid-murid gitu ya. Apa sih yang dilakukan sampai sesuatu terjadi. Ya, maka daripada itu pelajaran kita tadi yang sudah dibacakan di ayat intinya, ya ayat inti pelajaran kita di pelajaran yang kedua, bahwa ternyata Roh Kudus memberikan apa tadi yang Ais baca? Lidah-lidah. Roh Kudus. Yang Kudus memberikan Iya. Roh Kudus memberikan Roh Kudus benar sih ya. Tapi Roh Kudus memberikan Kuasa ya lidah-lidah api itu di atas kepala daripada murid. semua orang pada saat itu, murid-muridnya, ya, maka murid-muridnya pun juga bisa berbicara dengan bahasa-bahasa roh. Kan kata-kata orang kan biasanya bahasa-bahasa roh itu bahasa-bahasa Bahasa kayak gimana? Bisa dia. Yang cuma bisa dimengerti orangnya sendiri doang gitu ya. Padahal kalau misalnya secara Alkitabiah, bahwa bahasa roh itu adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Kayak contohnya, pendeta hanya cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, atau enggak ada yang bisa bahasa Jerman? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten ya. Berarti bisa, ya berarti bisa, Ais bisa. Berarti Ais pun juga punya kuasa roh pun juga dalam berbahasa roh. Nah, jadi bahasa roh itu bukan berarti aku bisa bahasa Indonesia, kamu nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kita saling mengerti gitu ya. Kita saling mengerti untuk berbicara satu sama dengan yang lain. Meskipun berbeda suku, berbeda bangsa, ya, dan juga berbeda bahasa. Tapi inilah yang dikatakan dalam pelajaran kita, bahwa ternyata setelah keadaan Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi, dan juga inilah diberikan roh kepada muridnya. Tapi kita mau baca dulu sebagai ayat pengantar daripada pertanyaan pertama, ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, ternyata Yesus katakan akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa itu? Ayat 17? Roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Ya, jadi ternyata Yesus sudah memberikan kepada setiap orang roh itu, roh kebenaran itu. Maka roh itu jugalah lewat Roh Kudus yang berbicara kepada kita untuk dapat berkata-kata dalam segala pekerjaan penginjilan yang ada. Begitu. Oke. Terima kasih pendeta, jawabannya sangat Sangat menjawab. Nah, next aku nih, pendeta. Karena aku udah bersemangat banget, aku baru dapet bisikan dari Roh Kudus. Jadi, aku mau nanya nih pendeta, apa sih rahasia lain dari kuasa Roh Kudus? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ya, rahasia lain daripada Roh Kudus. Emang Roh Kudus punya rahasia apa ya? Kayaknya baru dibisikin ke aku pendeta. Dibisikin ya. Ya, jadi Roh Kudus itu punya tugas gitu ya, bertugas untuk mengingatkan kepada kita ya. Jadi Roh Kudus punya tugas mengingatkan, apalagi ya kalau misalnya contohnya lagi ujian, habis itu mau nyontek,
Itu ada bisikan Roh Kudus. Biasanya Jangan. tuh ada deg-degan gitu ya, bilang udah nggak usah Nggak usah. gitu. Jadi ada juga menyadarkan kita bahwa Betul. hal itu salah, hal ini benar gitu ya. Jadi memberikan satu hal yang baik kepada kita. Tapi juga ada beberapa daripada Roh Kudus sendiri yang memiliki satu hal, yaitu sebagai penghibur. Ya, jadi Roh Kudus itu pun juga punya tugas untuk dapat menghibur bagi hati yang terluka atau berduka. Ya, pernah disakiti? Pernah. Pernah? Pasti. Sering? Sering. Oh, sering. Enggak, jarang pendeta, jarang. Kaget juga ini. Jarang pendeta. Oh, jarang ya. Ya, bagi teman-teman Cornerstone pun juga, contohnya disakiti teman gitu ya. Ada yang ngomongin nih dari belakang, atau enggak contohnya nggak dikasih jawaban, ataupun nggak ada yang bantu nih, segala macamnya. Tapi tenang aja bahwa Roh Kudus pun juga menghibur bagi setiap jiwa yang berduka ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi butuh bantuan di dalam keterpurukan kita. Ya, kalau misalnya lagi sakit hati oleh karena teman pasangannya, baik itu perempuan atau laki-laki gitu ya. Tapi tenang aja bahwa Roh Kudus pun juga punya kuasa untuk menghiburkan kita. Tapi bukan sampai situ saja. Nyata Roh Kudus pun juga punya tugas lainnya daripada itu. Tapi kayaknya kalau disebutkan semua satu-satu, keenakan nanti ya dengernya ya. Tapi kita pasti ada pertanyaan satu lagi yang ketiga. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ketiga. Nah, jadi kalau pertanyaan dari aku kan tadi setelah orang-orang banyak ini mendengar penjelasan dari Petrus, apa arti dari Roh Kudus tersebut, mereka ini merasa tersentuh kan pendeta. Lalu mereka ini bertanya, apa yang harus mereka lakukan setelah kebangkitan Yesus ini. Maka Petrus menjawab sesuatu. Nah, jadi apa sih sesuatu ini dan apakah itu penting bagi kita? Oke, tadi kalau nggak salah udah kalian baca juga di awal. Iya. Ya. Udah, pendeta. Teman-teman Cornerstone di studio udah baca. Ya, teman-teman juga Cornerstone dimanapun kita berada, kalau kita baca buku Cornerstone kita ataupun di Alkitab, bahwa Petrus mengatakan untuk Bertobat. Ayo Pak. Dan juga, Ini udah dibaca lupa lagi memberikan ya. diri Iya, untuk dibaptis. dibaptis. Bertobat dan dibaptis. Menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya, jadi ternyata Roh Kudus pun juga mengingatkan kepada kita lewat orang lain, kalau misalnya udah terima Roh Kudus, udah terima kebenaran, ya udah bertobat gitu ya. Jangan diulang-ulangin lagi, karena bagaimanapun Roh Kudus pun juga kalau kita tolak bisikan daripada Roh Kudus, panggilan daripada Roh Kudus, maka Roh Kudus pun juga nggak akan punya kuasa dalam diri kita. Ya, begitu juga dengan bagi seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kita berada. Jadi kalau misalnya ada teguran dalam diri kita, ya bertobat gitu ya, nggak usah ngelakuin hal yang sama lagi, jangan lakuin hal yang berulang-ulang kalau emang udah tahu itu salah, kalau sudah diingatkan. Tapi beda lagi kasus kalau misalnya jadi keras kepala gitu ya, ada yang batu gitu ya, udah dikasih tahu berulang-ulang kali, ya itu nanti urusan belakangan dirinya dengan Tuhan seperti apa. Tapi pada dasarnya Roh Kudus tetap mengingatkan, bahkan tadi Rasul Petrus pun juga mengingatkan, bertobatlah dan serahkan diri kita dalam baptisan yang Yesus lakukan juga. Seperti itu. Oke, terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan kita bertiga. Sama-sama. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Jisung Nathanael, saya dari SMA Makarios dan saya kelas 11. Nama saya Clary Arnold Siombing, kelas 11 SMA Makarios. Halo, nama saya Ben, Sekolah Makarios kelas 11. Halo, perkenalkan aku Elizabeth Safiera dari kelas 11 SMA Makarios. Menurut saya, Roh Kudus itu bekerja bukan dari hati doang ataupun dari pikiran, tapi bisa juga dari orang-orang yang kita gak kenal mungkin, ataupun dari saat-saat dimana kita mungkin ngerasa lagi sedih, dan tapi ada saat dimana Roh Kudus ini menyadarkan kita kalau oh Tuhan ini sebenarnya masih peduli sama kita. Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku sering kali ngerasa
kalau aku lagi ngerasa sedih atau mungkin aku lagi ngerasa sibuk dengan pekerjaan duniawi mungkin dari sekolah ataupun dari pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi di situ bakal ada orang-orang yang di sekitar aku yang bakal ngingetin kalau seandainya ada Tuhan gitu. Dari cara Roh Kudus menuntun saya dalam berkata-kata. Jadi di saat saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini, Roh Kudus menolong saya untuk bagaimana cara saya untuk memberikan firman atau mengajarkan teman-teman saya pelajaran yang mereka misalkan belum ngerti. Saya pernah di mana saat saya disuruh khotbah di Sabat Anak saat saya masih kecil. Jadi saat itu saya masih gugup dan saya belum berani awalnya. Tapi karena dukungan dari orang tua, mungkin itu pekerjaan dari Roh Kudus, jadi saya akhirnya mau untuk memberikan khotbah pada Sabat Anak pada tahun itu. Jadi secara simpel saya akan jelaskan bahwa Roh Kudus itu mengasih tahu seseorang bahwa sesuatu ini benar atau salah. Jadi saya pernah mengalami, jadi saya mempunyai teman itu ya cukup nakal. Dia mengajak saya untuk melakukan hal yang tidak baik lah. Jadi pada saat dia mengajak saya, saya merasa di dalam hati saya itu ada yang menghambat saya untuk melakukan hal itu. Saya percaya itu adalah Roh Kudus. Menurut aku, pernah aku baca di Yohanes 14 ayat 26, di situ dijelaskan 3 pekerjaan Roh Kudus, yaitu mengajar, mengingat, dan menghibur. Jadi dari pekerjaan ini bisa dijelaskan bahwa cara bekerja Roh Kudus itu pertama mengajar, makanya kita sebelum baca Alkitab harus berdoa dulu minta Roh Kudus. Dan saat kita belajar, sudah mengerti, di saat kita menghadapi masalah, kita diingatkan kembali tentang janji-janji Tuhan dan segala macamnya. Sehingga kita pun di saat kesusahan maupun depresi, kita mendapatkan penghiburan dari kita mengingat kembali tentang Alkitab tersebut. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi baru aja kita dengerin pendapat dari teman-teman kita. Dan sekarang gak afdol kalau kita gak kasih pendapat kita, benar gak? Bener banget. Nah, jadi apa tuh pertanyaannya? Jadi tuh kan pertanyaannya, pernahkah kamu merasakan ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kamu, dalam hidup kita? Nah, siapa nih yang pernah? Mungkin bisa disaksikan dari Agnes. Dari samping kirinya lagi dong, siapa? Pendeta. Kalau dari teman-teman kamu sebelah kiri sebelah sana. Pendeta aja deh, dari kirinya saya. Gimana pendeta? Kalau pendeta pernah kayaknya pernah. Beberapa akhir belakangan ini suka bawa motor kan di jalan gitu ya, apalagi masih muda bawanya kencang-kencang. Tapi ya biasa kan kayak pembalap motor GP biasanya. Ya tapi entah mengapa pada saat bawa kenceng, ya bisa ada dibilang udah bawanya pelan aja, santai aja. Ternyata benar, pada saat bawa pelan, nggak berapa lama di sebelah kanan ada kecelakaan. Entah mengapa, kalau misalnya bawanya kenceng juga mungkin kecelakaan juga mungkin gitu ya. Tapi mungkin itu sedikit daripada pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan pendeta bahwa tenang gitu ya, nggak usah buru-buru, nggak ada yang dikejar-kejar kok gitu ya. Jadinya selamat. Gitu. Puji Tuhan. Nah, karena pendeta udah, saya request aku, sekarang aku nih. Aku pernah banget ngerasain pekerjaan Roh Kudus dalam diri aku. Contohnya kayak aku lagi kesel sama orang, rasanya tuh kayak gemes banget gitu. Tapi kayak ketika mau melakukan sesuatu yang jahat, kayak alinahan kayak jangan gitu dong, kan harus saling mengasihi gitu. Terus kalau Kudus yang ada keluar. Kayaknya udah babak belur semuanya pendeta. Next week Kak Gabriel kok dia? Dipotong tadi. Berurutan ya. Oke, kalau aku mungkin saat mau ke sekolah kali ya. Kenapa tuh? Kalau waktu hujan nih, kayak ada bisikan dari Roh Kudus, udah berangkatnya sekarang aja, jangan ditunda-tunda. Bener, pas udah nyampe sekolah baru hujan. Kalau misalnya tadi agak lama kena hujan di jalan. Jadi itu sih. Terakhir nih Yohana. Yohana. Terakhir. Mungkin
Aku nggak lama ini pas hari Pathfinder World Day, itu aku bawa salah satu jadi bawa pembicara. Nah, Wow. tapi aku deg-degan banget. Habis itu aku kayak berdoa kasih Roh Kudus biar bisa membimbing aku juga. Bener aja aku bisa bawainnya dengan lancar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Betul. Nah, jadi pendapat kita semua udah. Sekarang kita mau minta pendeta kasih kesimpulan. Dari pelajaran kita sahabat ke 2. Oke, kompak ya kalian ya bilangnya. Kompak banget, Kesimpulannya. pendeta. Baik, menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang kedua, Cornerstone dengan judul Dengan judul Roh Kudus, adakah yang menerimanya? Pelajaran ini mengingatkan bahwa Roh Kudus pun juga tetap memberikan segala kebutuhan kita. Bahkan di dalam segala penginjilannya, ingat di dalam pelajaran pertama bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk dapat membawakan kabaran kepada seluruh dunia, kepada orang yang belum mengenalkan Dia. Maka pada saat ini pun juga, kita pun juga diberikan kuasa untuk dapat menyampaikannya kepada orang-orang yang berbeda suku, berbeda bahasa, dan siapapun orangnya. Maka tidak ada batasan untuk dapat menyampaikan akan segala firman Tuhan, karena apapun yang kita bawakan kepada orang lain, Roh Kudus pun juga akan bekerja dalam kehidupan orang tersebut. Ingat bahwa Roh Kudus itu mempunyai banyak sekali tugas. Bahkan Roh Kudus pun juga akan memberikan kekuatan kepada setiap jiwa-jiwa yang bergumul untuk mengenal akan Yesus sendiri. Maka daripada itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh dukungan ya secara bukan hanya moral gitu ya, tapi juga secara iman kalian, maka mintalah kepada Roh Kudus yang akan membantu kalian, baik itu dalam berkata-kata ataupun dalam segala hal yang kalian lakukan. Karena pendeta yakin dan percaya, kalau misalnya kalian bisa melakukannya, memintakan kecurangan Roh Kudus, maka sama seperti di zaman-zaman dulu, bahwa tidak ada yang mustahil untuk dapat membawakan firman Tuhan kepada sekitar kita, sehingga bisa dikatakan ya nggak akan ada yang nolak ya akan pekerjaan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Tuhan Yesus Oke, memberkati. langsung pendeta. doakan Mungkin kami bisa ya. yang di studio dan teman-teman yang ada di rumah, serta pelajaran kita pada episode kali ini. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami tahu bahwa pada saat ini kebutuhan terbesar kami adalah kebutuhan akan kecurahan Roh Kudus Tuhan. Karena kami adalah para anak-anak Tuhan yang selalu membutuhkan pertolongan, baik di dalam segala aktivitas kami, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sosial kami. Kiranya Tuhan membantu kami sebagaimana Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus Tuhan di masa-masa yang lampau, maka Tuhan pun juga akan menyanggupkan kami untuk menerima Roh Kudus Tuhan dalam segala pekerjaan pelayanan Tuhan. Ajarilah kami Bapa untuk dapat memiliki karakter yang sama seperti Engkau, karena kami yakin dan percaya Tuhan telah menuntun kami di jalan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berkati anak-anak Cornerstone dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah, dimanapun kami berada, dan juga di studio, kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada surga. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.